Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Amanda dari Prodi S1 Farmasi kelas 1B, nomor NIM 248201066. Baiklah, saya akan menjelaskan materi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan sebagai pedoman, peraturan, dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila, karena juga merupakan vitalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Yang ketiga, Pancasila sebagai vitalisasi nilai-nilai luhur. Pancasila merupakan vitalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Sesuai dengan kalimat tersebut, artinya Pancasila merupakan proses pengkristalan atau pengerasan dari nilai-nilai luhur dan budaya bangsa Indonesia yang telah ada sebelum sepanjang sejarah bangsa yang ada dan nilai-nilai dari kebudayaan kita sendiri. Karena sebenarnya Pancasila ini sudah dianggap sejak bangsa Indonesia ada. Selanjutnya, menganalisis dan mengimplementasi Pancasila sebagai sistem etika. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku kemanusiaan Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas dan mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta. Ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humans, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sila menghargai orang lain, mau mendengarkan pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebijakan, meskipun corak kedua mainstream yang lain. Etika keutamaan lebih dominan karena etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Kebijaksanaan artinya melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju pada kebaikan serta atas dasar kesatuan akal, rasa, kehendak yang berupa kepercayaan yang tertuju pada kenyataan mutlak. Dengan memelihara nilai-nilai kehidupan kemanusiaan dan nilai-nilai hidup religius. Kesederhanaan artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam hal kenikmatan. Keteguhan artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam menghindari penderitaan. Keadilan artinya memberikan sebagai rasa wajib kepada diri sendiri dan manusia lainnya, serta terhadap Tuhan terkait dengan segala sesuatu yang telah menjadi haknya. Selanjutnya, meletakkan sila-sila sebagai sistem Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan bernegara. Kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantakkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa.
Ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak manusia dalam kehidupan bernegara, seperti kasus penyerbuan lembaga permasyarakatan Cebongan Yogyakarta pada 2013 yang lalu. Keempat, kesenjangan antar kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai etika sama halnya dengan menempatkan Pancasila sebagai nilai moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sebagai memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggaraan negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Konsep urgensi dan alasan Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Konsep dan urgensi Pancasila menjadi dasar pengembangan ilmu terbagi menjadi 3, yaitu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. 1. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antar rasional dan irasional. Keseimbangan antar akal, rasa, dan kehendak. Sila pertama, menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam semesta yang diolahnya. Kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntunan hati nurani masing-masing, dengan memperlakukan sesuatu hal dengan sebagaimana semestinya. Yang ketiga, nilai persatuan. Nilai persatuan sebagai dasar perkembangan ilmu. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Berdasarkan nilai keadilan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, politis Pancasila sebagai dasar perkembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awal dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, contohnya penolakan masyarakat atas rencana pengembangan pusat pembangkitan listrik tenaga nuklir
di Semenanjung, Muria beberapa tahun yang lalu. Penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semenanjung, Muria didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir di Rusia. Trauma nuklir berkaitan dengan keselamatan reaktor nuklir dan keluaran limbah radioaktif. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Mengembangkan iptek dalam pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut di dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggaraan negara. Selanjutnya, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. 1. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai Orde Reformasi. Kedua, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar perkembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar perkembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme yang sebagai penguasai perekonomian dunia. 2. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Baiklah, itulah materi Pancasila yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.